Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah sejarah kebudayaan Islam kami yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Modern pada tahun 1880 Masehi sampai sekarang. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Aisyah Nur Fadia sebagai moderator dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, saya sebagai penjelas 1. Dan di sampingnya lagi, perkenalkan, nama saya Sinta Safitri, saya sebagai pemateri 2. Dan di sampingnya lagi, perkenalkan, nama saya Boni Rahmat Sentosa, saya sebagai penjelas nomor 3. Dan yang terakhir, perkenalkan, saya Davian Sandi sebagai penjelas nomor 4. Baiklah, di sini yang penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saifuddin. Baik, saya Saifuddin sebagai penjelas 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembaruan dalam Islam yang timbul pada periode sejarah. Islam mempunyai tujuan, yaitu membuat umat Islam pada kemajuan baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Perkembangan Islam dalam sejarahnya mengalami kemajuan dan juga kemunduran. Dan di bab ini akan menguraikan perkembangan Islam pada masa pembaruan. Pada masa itu Islam menjadi pemimpin peradaban. Mungkinkah Islam mampu kembali menjadi pemimpin peradaban? Dalam bahasa Indonesia, untuk merujuk suatu kemajuan selalu dipakai kata modern, modernisasi ataupun modernisme. Masyarakat barat menggunakan istilah modernisme tersebut untuk sesuatu yang mengandung arti pikiran, aliran, ataupun kemajuan, baik oleh ilmu pengetahuan maupun teknologi. Baik, di penjelasan saya mungkin sudah cukup, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini akan disampaikan oleh materi kedua, yaitu Sinta. Baiklah, saya sebagai pemateri 2 akan membahas mengenai pengertian peradaban Islam dan modern. Asumsi dasar yang bisa kita bangun bahwa peradaban berasal dari kata adab yang dalam pengertian ini mengandung pengertian tata krama, perilaku atau sopan dan santun. Dengan demikian, peradaban adalah segenap perilaku sopan santun dan tata krama yang diwujudkan oleh umat muslim dari waktu ke waktu baik dalam realitas politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Secara harfiah, peradaban Islam itu terjemahan dari bahasa Arab Al-Qotlarah Al-Islamiyah atau Al-Madaniyah Al-Islamiyah atau Al-Saqafah Al-Islamiyah yang sering juga diterjemahkan dalam kebudayaan Islam. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan culture. Ada pula yang menyebutkan civilization. Di Indonesia, Arab dan Barat masih banyak yang mensinonimkan antara peradaban dengan kebudayaan. Dengan merujuk pada narasi di atas, maka dapat dikonsepkan bahwa peradaban Islam adalah gambaran produk aktivitas kehidupan umat Islam pada masa lampau yang benar-benar terjadi dalam aspek politik, ekonomi, dan teknologi yang bersumberkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peradaban Islam merupakan identitas umat Islam sejak masa lampau. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan Islam pada masa modern. Pada masa pembaruan, perkembangan ilmu pengetahuan pastinya sudah mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara seperti Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad II dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Usaha-usaha tersebut seperti yang pertama yaitu melakukan modernisasi, yang kedua yaitu mendirikan lembaga pendidikan, yang ketiga yaitu mendirikan perguruan-perguruan tinggi seperti di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Boni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pembaruan dunia Islam pada masa modern. Yang pertama, tokoh pembaruan Islam di Turki. 1. Sultan Mahmud II. Dan di nomor 2 ada Mustafa Rashid Pasha, dan ada di nomor 3 Zia Pasha. Dan langsung saja ke bagian B, tokoh pembaruan Islam di Mesir. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, dan kedua ada Rifa'ah Badawi, dan yang ketiga ada Jamaluddin Al-Ghafani. Dan nomor 4 dan tinggal juga nomor 4 Muhammad Abdu. Dan nomor 5 ada Rashid Ridho. Langsung saja masuk ke bagian C, ada tokoh pembaruan Islam di India Pakistan. 1 Said Ahmad Shahid, dan nomor 2 Said Ahmad Khan, dan ketiga Said Amir Ali, dan nomor 4 Muhammad Iqbal, dan nomor 5 Muhammad Ali Jinnah. Oke, langsung saja saya kembalikan ke moderator.
Bella, untuk materi yang terakhir yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh Teddy. Macam-macam gerakan pembaruan Islam di Indonesia sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaharuan, yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, mereformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam, mempertahankan Islam dari desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Baiklah, dapat kita simpulkan, perkembangan Islam pada masa modern adalah masa yang dimulai pada tahun 1800 Masehi, di mana umat Islam sadar terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Tokoh-tokoh yang melapori gerakan pembaruan Islam antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliullah, Muhammad Ali Pasha Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, Said Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud. Saat Islam mengalami kemunduran, bangsa Eropa justru mengalami kemajuan luar biasa dalam lapangan kebudayaan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sementara kondisi dunia Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.